Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih girls and boys kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini Miss Danti akan mengajarkan tentang materi pencemaran lingkungan. Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tentang pencemaran lingkungan? Coba deh, misalnya di depan rumah kalian ada got. Lihat kira-kira banyak sampah yang berserakan gak sih di got kalian? Atau warna air gotnya itu yang keruh? Atau baunya yang menyengat? Nah, itu kira-kira masuk ke dalam pencemaran lingkungan atau enggak ya? Kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pencemaran lingkungan, di sini Miss akan mengintegrasikan Al-Qur'an dengan sains, di mana pada surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, sebenarnya kerusakan di darat dan di laut ini itu disebabkan oleh manusia itu sendiri, oleh manusia dan untuk manusia. Jadi kalau misalnya kalian masih suka buang sampah sembarangan, jangan salahkan kalau misalnya akan terjadi banjir, karena itu perbuatan dari manusia itu sendiri. Seperti itu. Apa itu pencemaran lingkungan? Pada Undang-Undang RI nomor 423 tahun 1997 dikatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Nah, kira-kira turunnya kualitas lingkungannya itu yang seperti apa sih? Kita akan bahas lebih lanjut. Berdasarkan objek yang dikenai pencemaran, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada air, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada udara. Pencemaran air itu disebabkan oleh yang pertama itu limbah rumah tangga. Nah, kalau misalnya kalian tengok nih ya, seperti sampah-sampah dari rumah kalian atau perumahan atau kantor itu masuk ke dalam limbah rumah tangga. Jadi kebiasaan orang-orang yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan penumpukan jumlah sampah sehingga mengakibatkan pencemaran, apalagi jika buangnya itu di sungai ya, di laut bisa juga, kemudian di kali yang mengakibatkan nanti sungainya itu atau kalinya itu akan terkontaminasi oleh sampah-sampah itu. Misalnya kayak warnanya berubah menjadi keruh, lalu baunya yang menyengat. Nah, limbah rumah tangga itu berasal dari bahan organik. Bahan organik ini contohnya kayak dari bekas atau sisa sayuran dari rumah kalian, atau bahan-bahan anorganik maupun bahan berbahaya dan yang beracun. Kemudian dari limbah industri bisa juga mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama air. Nah, biasanya pabrik-pabrik ini dia akan mengeluarkan limbahnya itu langsung ke sungai, dan itu pastinya mengakibatkan atau akan merusak atau memusnahkan organisme di ekosistem tersebut. Biasanya yang ada di ekosistem sungai itu, ayo diingat-ingat lagi, kira-kira apa? Ya, ikan. Jadi ketika limbah industri itu kan biasanya dia terkontaminasi oleh zat berbahaya, misalnya apa, ayo, bisa jadi logam, bisa jadi seng atau sebagainya, dan itu dia akan merusak ekosistem tersebut. Misalnya kalau di sungai, ikan-ikan yang ada di sungai lagi berenang tenang nih, terus tiba-tiba ada zat terkontaminasi datang, pasti kan si ikan itu nanti dia lama-kelamaan akan mati karena zat-zat tersebut adalah berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan. Pencemaran air ini biasanya disebabkan oleh pestisida. Pestisida itu apa? Dia itu digunakan untuk membasmi hama, untuk membunuh kuman atau hama-hama yang merugikan pada tanaman
misalnya kalau padi berarti fungsinya untuk membunuh hama-hama atau hewan yang merugikan petani, yang nantinya kayak makan tanamannya si petani, misalnya kayak padi gitu. Nah, si pestisida ini kalau misalnya digunakan secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air, karena kan zat-zat yang ada di pestisida itu kemungkinan nggak cuman justru mematikan hama, tapi bisa jadi organisme-organisme lain atau ekosistem lain yang ada di ekosistem sawah, misalnya kayak ada ulat kan ya, semuanya ada katak dan lain sebagainya. Jadi nggak cuman hamanya doang yang bakal mati, tapi justru akan merusak ekosistem dari sawah itu sendiri. Selanjutnya ada dampak pencemaran air. Yang pertama itu ada penurunan kualitas lingkungan, seperti ikan-ikan mati. Kalau misalnya ikan mati yang rugi siapa? Kan petani. Terus kalian juga nanti nggak akan bisa makan ikan lagi karena banyak yang mati karena terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Kemudian ada blooming algae atau membeludaknya produksi eceng gondok atau tanaman-tanaman alga yang ada di sekitaran air. Nah, kenapa ini bersifat atau merugikan atau menurunkan kualitas lingkungan? Karena banyaknya eceng gondok di atas permukaan air itu akan menghalangi cahaya masuk ke dalam air, karena ada beberapa tanaman di dalam air itu yang butuh cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua itu ada gangguan kesehatan, contohnya seperti hepatitis, diare. Biasanya gangguan kesehatan ini kalau kalian nonton TV, biasanya kalau ada kebanjiran, biasanya kebanyakan pengungsi itu pasti mengalami penyakit hepatitis atau diare. Nah, ini ada di air. Kemudian ada pemekatan hayati. Apa itu pemekatan hayati? Jadi di mana proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Misalnya ada bahan beracun yang dibuang ke air dari pabrik nih misalnya, kemudian akan meresap ke dalam tubuh ganggang. Kemudian ganggang ini akan dimakan oleh udang kecil. Kemudian udang kecil ini akan dimakan oleh ikan besar. Jika ikan ini ditangkap oleh manusia kemudian dimakan, maka bahan pencemar akan masuk ke dalam tubuh manusia. Itu pemakatan hayati. Jangan lupa ditulis ya, dicatat. Kemudian akan mengganggu pemandangan. Enak gak sih kalau misalnya melihat sungai yang keruh di lingkungan kalian? Tentunya enggak kan? Yang kedua itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu dibagi menjadi pencemaran domestik. Contohnya ada limbah cair domestik seperti deterjen, minyak, sabun, kotoran manusia. Misalnya kayak deterjen yang digunakan oleh manusia dengan jumlah yang berlebihan itu akan menimbulkan pencemaran. Kemudian ada limbah padat domestik. Domestik itu maksudnya dari lingkungan rumah tangga ya. Misalnya kayak sampah yang dikumpul, maksudnya dijadikan satu di suatu tempat misalnya, terus kemudian akan membludak jumlahnya, itu akan mencemarkan tanah itu di sekitar sampah-sampah itu. Seperti ini kan kalau dilihatnya juga nggak enak kan, terus baunya juga menyengat. Yang kedua ini ada pencemaran industri, yaitu dari pabrik. Misalnya kalau dari pabrik logam, dia akan menghasilkan limbah seperti bage, zinc, dan zat-zat lain yang sangat beracun, maka akan menyebabkan kematian mikroorganisme. Nah, dampak dari pencemaran tanah itu bisa mengurangi kesuburan tanah. Kalau misalnya tanah kurang subur, itu pasti akan membuat tumbuhan dan makhluk hidup lainnya mati. Misalnya tumbuhan itu kan hidupnya di tanah. Jika tanahnya nggak subur, pasti tanaman itu akan layu. Terus kemudian akan menimbulkan wabah penyakit.
misalnya seperti kanker, dimana kalau misalnya kanker ini ketika seseorang secara langsung terpapar dengan tanah yang terkontaminasi banyak bahan kimia berbahaya, maka jangka panjangnya itu bisa menyebabkan penyakit kanker dan beberapa penyakit lainnya. Kemudian juga bisa merusak ekosistem yang ada di tanah, misalnya kayak cacing, terus kemudian ada apa lagi yang ada di tanah? Ayo diingat-ingat. Nah, bagaimana sih untuk menanggulangi pencemaran tanah? Bisa dilakukan dengan bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Di mana proses perbaikan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, tanaman, atau enzimnya. Nah, bioremediasi ini dia akan mendegradasi atau memecah zat pencemar menjadi bahan yang ramah lingkungan. Contohnya seperti karbon oksida dengan air, itu kan zat-zat yang masih ramah untuk lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pencemaran lingkungan, di sini Miss akan mengintegrasikan Al-Quran dengan sains, di mana pada surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan sebenarnya kerusakan di darat dan di laut ini itu disebabkan oleh manusia itu sendiri, oleh manusia dan untuk manusia. Jadi kalau misalnya kalian masih suka buang sampah sembarangan, jangan salahkan kalau misalnya akan terjadi banjir, karena itu perbuatan dari manusia itu sendiri. Seperti itu. Cara meminimalisir sampah. Yang pertama itu dengan recycle. Sampah yang terurai dijadikan kompos. Biasanya kayak sampah-sampah daun atau sisa-sisa makanan itu sebenarnya bisa digunakan lagi sebagai pupuk atau kompos. Nah, fungsi dari kompos ini untuk apa? Untuk makan tanaman, jadi pupuk untuk tanaman, sehingga tanaman akan menjadi lebat, jadi lebih tinggi, seperti itu. Kemudian reuse atau penggunaan ulang, misalnya botol bekas dijadikan pot. Terus misalnya apalagi nih, botol bekas dijadikan tempat taruh pensil, atau misalnya beberapa plastik juga bisa digunakan ulang lagi, jadi nggak sayang-sayang untuk sekali pakai. Kemudian ada repair, yaitu pemeliharaan, buang sampah di tempatnya. Ini hal yang sangat-sangat penting yang harus kalian biasakan. Kalau misalnya habis makan ya, jangan buang di kolong meja kotor, maka harus dibuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kalian buang sampah pada tempatnya, sampah-sampah itu nantinya akan pokoknya nanti ada orang lain yang bisa menangani sampah itu sendiri. Jadi harus buang sampah pada tempatnya. Kemudian ada reduce, yaitu pengurangan atau penghematan. Jadi dikurang-kurangin nih, kalau misalnya beli apa dikasih kantong plastik, bilang nggak usah pak, saya punya tote bag sendiri, saya punya tas sendiri. Kurang-kurangin untuk menggunakan plastik, karena sayang kalau misalnya untuk sekali pakai habis itu dibuang. Dibiasakan kalau misalnya mau beli makanan kayak mie ayam atau bubur, digunakan bawalah sendiri ya tempat makan seperti Tupperware gitu. Jangan pakai styrofoam lagi. Selain itu merugikan untuk kesehatan, sampahnya juga untuk merugikan lingkungan. Oke. Jadi meminimalisir sampah itu dengan 4R: recycle, reuse, repair, reduce. Kemudian pencemaran yang terakhir itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh ada faktor internal yang disebabkan oleh debu yang berterbangan akibat tiupan angin. Contohnya letusan Gunung Merapi. Kemudian ada faktor eksternal, hasil kegiatan manusia seperti
polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor berupa nitrogen oksida. Nah, ini biasanya kalian di jalan suka nemuin kan asap-asap kendaraan bermotor atau kendaraan mobil. Ketika dihirup itu kan nggak enak ya, untuk hidung pun nggak enak, juga untuk paru-paru pun demikian. Nah, komponen polutan udara ini ada 4. Ada karbon monoksida, contohnya dari bahan bakar fosil yaitu minyak, batu bara. Kemudian ada nitrogen oksida, bisa dari asap motor, generator pembangkit listrik. Kemudian ada SO atau belerang oksida yang berasal dari hasil pembakaran batu bara dan minyak. Dari partikel, biasanya bahan polutan padat seperti fog, smoke, debu, CFC. Nah, dampak pencemaran udara ini apa sih? Yang pertama itu bisa terjadinya hujan asam. Hujan asam ini terjadi ketika cairan atau partikel air yang mengandung komponen berupa asam seperti asam sulfat atau asam nitrat yang jatuh dari awan mencapai permukaan tanah. Kemudian bisa merusakkan lapisan ozon, nanti akan kita bahas kalau untuk lapisan ozon ini di pemanasan global untuk materi minggu besok. Kemudian juga bisa mendampakkan tubuh dan kesehatan manusia, bisa jadi batuk-batuk atau paru-parunya, ya kan, karena berhubungan dengan sistem pernafasan kita. Kalau misalnya ada udara yang tercemar, pasti akan terjadi penumpukan. Meskipun hidung kita sudah memiliki penyaring berupa bulu hidung, tapi kan pasti ada beberapa partikel yang lolos masuk, dan itu apabila sampai ke paru-paru itu akan membahayakan tubuh. Kemudian terhadap tumbuhan pun demikian. Nah, ini hujan asam, yaitu ketika partikel-partikel air nih ya dari awan turun tapi berupa asam, bisa asam sulfat, asam nitrat. Hasilnya atau dampaknya yaitu bisa mempengaruhi tanaman bisa menjadi layu ya. Oke. Tangsel ini baru-baru ini mendapatkan predikat dengan polusi udara paling buruk, bahkan lebih buruk daripada Jakarta. Nah, kita yang hidup di daerah Tangsel pastinya sedih untuk melihat berita ini kan. Jadi sulit untuk mengurangi asap-asap bermotor, karena pastinya manusia itu butuh untuk naik motor, tapi paling tidak gunakanlah masker untuk kalian, sehingga paling tidak mengurangilah debu-debu atau partikel-partikel berbahaya yang masuk ke permukaan hidung. Oke, sekian Miss kali ini. Thank you yang udah nonton. Dipelajari baik-baik, dicatat apa yang Miss sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang masih belum paham juga, bisa tulis di kolom komentar atau chat Miss aja lewat WhatsApp. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian